Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Cahyo dari kelas 1B. Saya di sini mau bertanya teknik yang baik dan benar dalam melakukan syuting jumpsuit. Ya, baik, terima kasih. Saya menjawab dari pertanyaan untuk teknik syuting yang sebenarnya ini bukan yang benar, tapi ini kembali lagi yang baik. Karena di permainan dasar bola basket itu ada teknik syuting. Nah, teknik syuting ini seringkali untuk dalam dunia kepelatihan itu menyebutnya dengan teknik shooting form. Ya, shooting form itu dimana teknik ini bisa dilakukan dengan benar. Nah, dalam teknik ini sebenarnya ada teknik yang khusus atau sudah menjadi pakem. Cuman kembali lagi, ini semua kembali ke habit atau kebiasaan. Jadi kadang kalau kita melihat di beberapa katakanlah atlet profesional itu ada yang melakukan formnya itu tidak sesuai, tapi kok dia itu bisa selalu masuk. Ya, tapi saya di sini akan menjelaskan saja kaitannya dengan form yang baik dan benar. Jadi entah itu dalam teknik shooting itu ada beberapa, ada teknik shoot one hand, two hand, terus kemudian ada undering shoot, terus kemudian ada yang paling familiar itu namanya layup shoot ya. Dari semuanya itu tekniknya itu yang bisa kita pahami atau kita bisa menjadikan pakem itu kalau disingkat namanya BEF ya, B. Dari BEF itu ada 4 kategorinya. Jadi awalnya itu B-nya itu balance. Nah, jadi posisi balance di mana posisinya ini harus tegak. Kalau tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang spesifiknya di permainan basket itu semuanya itu pada saat melakukan apapun di teknik dasar itu squat. Nah, jadi dengan posisi squat terus kemudian kita harus balance. Jadi kalau kita mau syuting kita harus menghadap tujuan kita. Tujuannya kemana? Jadi kalau misalkan katakanlah ini depan saya sudah tujuan saya. Nah, ini fokus saya juga harus ke depan. Bahkan posisi badan saya juga harus lurus. Gak bisa saya misalkan ini tujuan saya terus ke sini atau saya ke sini, itu gak bisa. Ya, kalau untuk pemain-pemain yang sudah terbiasa mungkin bisa. Tapi kalau kita sebagai mengajarkan ya kita harus mengajarkan yang baik juga, kita harus lurus. Namanya balance. Jadi balance ini kita lurus, posisi lurus, dengan tubuh kita lurus, tangan tidak boleh lebar, dengan kita membawa bola dan cara memegang bola pun kita juga harus nah, posisinya seperti ini, nggak boleh terlalu di depan, nggak boleh terlalu di samping. Ya, jadi harus bahkan sikunya ini tetap di sini. Ya, karena ini balance. Ya. Terus kemudian untuk B balance, kemudian yang kedua adalah elbow. Elbow itu siku. Tadi saya sudah sampaikan, kamu harus balance dengan cara seperti ini. Cara pegangmu harus balance, sikunya harus ini. Nah, ketika kamu tadi sudah dikatakan yang pertama adalah elbow, ini harus mengikat ini. Nah, siku ini harus membentuk huruf L. Ya, siku ini harus membentuk huruf L dan ini bola ini untuk menahan. Ini bola ini tangan ini harus dibuka, ya, untuk di sini. Ya. Nah, siku atau elbow ini harus lurus dengan tujuannya itu. Kalau ini sudah lurus, ketika ini ada bola ini harus ada rondanya. Karena kembali lagi, ya betul. Karena kembali lagi dalam teknik dasar permainan bola basket maupun passing maupun shooting itu kita tidak menggunakan telapak tangan. Kita menggunakan jari-jari ini. Jadi tenaga yang kita gunakan ini bukan lagi dari telapak tangan. Ya, jadi ketika ada bola, ini misalkan bolanya ini kita angkat. Jadi ini harus ada rongga. Kembali lagi, ini harus tujuan di sana. Jadi posisinya seperti ini. Tidak boleh terlalu ini harus L. Harus bentuk L. Harus bentuk L. Iya. Jadi nggak boleh. Misalkan dia ke sini, nggak boleh. Ini kan ini L ini. Iya, tapi L-nya kan nggak balance lagi, kembali lagi ke balance. Ada lagi yang ini. Kan L-nya nggak kembali ke balance. Nah, ini harus jadi lurus. Ini harus lurus. Terus kemudian yang kedua
yang kedua ini mata. Jadi kalau kita sudah melakukan seperti ini, jangan sampai mata kita itu tertutup karena tujuannya. Kalau kita misalkan bawa bola sini, terus kemudian di sini, nah akhirnya kan kita tertutup, tujuannya kita kan tertutup. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi kita harus gimana ketika ini mau menembak, ini ya, jadi kita harus bisa lihat. Nah, yang bagus ini di atas kepala ini. Di atas kepala. Kenapa harus di atas kepala? Nah, kalau kan dari bawah sini melakukan ini harus 1, 2, 3. Stepnya begitu. Iya, tapi kalau kita melakukan di atas kepala, begitu bola ini set, tinggal kita lempar. Iya. Kalau kita bisa melakukan 1, kenapa harus kita 1, 2? Nah, itu alasannya di situ. Dan yang kedua, ketika bola di sini, ketika ada lawan, itu akan lebih mudah ambil bola yang di depan kita atau di atas. Di atas. Dia pasti akan kesulitan mengambil bola yang di atas. Artinya kalau di depan ini dia akan mudah untuk mengambil ini karena jangkauannya ini. Nah, permainan bola basket dalam setiap individu itu ini ada silindernya. Jadi kalau dia itu tidak boleh terlalu condong, dia tidak boleh terlalu ke belakang. Makanya ketika berdiri ini harus lurus, ada silindernya itu. Begitu juga kalau kita sudah ke silinder kita, ada lawan pukul, itu dia sudah pelanggaran, kita foul. Nah, hanya itu harus kesini. Kemudian tadi sudah, yang F namanya follow through. Ya, follow through. Jadi follow through itu kita itu mengikuti atau kita itu mendorong. Iya. Nah, sekarang tadi itu tadi follow through itu tadi dari posisinya seperti ini, yang elbow-nya ini kita sikunya ini kita tinggal mendorong. Jadi bola lagi beda ya, bola didorong dengan dilemparkan itu beda. Kalau didorong, kalau sampean misalkan pernah ya tolak peluru kan harus didorong. Ya, nah, tapi kalau basket nggak didorong, basket ini di follow through, jadi dilepaskan bola ini. Namanya di follow through. Iya, itu namanya follow through. Jadi lebih seperti apa ya? Kita hanya mengikuti aja, kita melepaskan itu. Jadi bola seperti ini follow through. Dan sama. Iya, betul. Nah, makanya kembali lagi ketika bolanya nanti ketika kita melakukan tolak peluru, bola ini pasti kalau didorong ini cuma lurusin. Ya. Tapi kalau kita follow through, ini bola ini putar. Iya, bolanya putar. Jadi ketika tangan kita lepas, yang lepas itu bukan, yang melepaskan terakhir itu bukan di dua ini, kelingking sama ibu jari, tapi yang terakhir melepaskan itu adalah jari tangan. Karena jari tangan kita yang paling panjang. Ya. Kita lepaskan. Terus jadi pas. Kembali lagi kalau baca shooting shoot. Yeah. Nah, gerakan waktu kita turun, waktu kita akan melepas, kita itu diawali dengan sedikit jongkok, seperti posisi squat. Ya, seperti kuat. Kemudian ketika kita sudah rilis, kita kembali lurus, melempar dan melompat. Kita melompat, bolanya lepas. Itu. Oh, bareng gitu. Iya. Lepasnya bareng. Jadi bukan kita lompat dulu baru bolanya dilepas, ya. Atau sebaliknya kita lepas bola baru kita loncat. Enggak. Jadi kita lompat, di saat kita lompat ini kita melepaskan bola. Nah, dari gerak spesifiknya kira-kira di mana? Kalau menurut sampean? Gerak spesifik ya. Iya. Jadi gerak dasarnya atau di posisi squat. Nah, ini orang mengiranya bahwa kita kalau di posisi jump shoot atau kita melakukan shooting dengan cara yang lompat, itu sebenarnya kekuatan ada di kaki. Yang pertama, kaki. Iya, jadi ada di otot-otot kaki ini. Kemudian yang kedua ada di otot perut. Iya, kalau kita otot perut kita nggak kuat, kita nggak akan bisa lompat tinggi. Itu jelas. Iya. Coba aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan mungkin kita bisa melihat dari teman kita yang gemuk misalnya, dia nggak lompat, jinjit, dia hanya jinjit aja. Tapi yang benar kita lakukan dengan lompat.
Lompatnya berapa? Ya setinggi mungkin. Setinggi mungkin ya lompatnya. Nggak ada batasannya. Nggak ada. Misalkan mau bisa lompatnya 50 cm ya nggak apa-apa lompat 50 cm. Malah itu yang sulit untuk dijangkau sama orang. Nah, untuk akurasi itu yang penting lurus tadi ya. Iya, kalau akurasi memang kembali lagi ya. Untuk akurasi ini kita kebiasaan. Tapi kita awali dengan itu tadi, elbow-nya itu, elbow, balance itu harus kita biasakan. Cuman dalam tadi di beat itu tadi ada balance, elbow, EY sama follow through. Kalau saya menambahkan lagi F-nya ini tidak hanya follow through aja, tapi saya menambahnya feeling. Iya. Jadi kayak gini, lebih baik lebih ke gini kalau misalkan saya ke anak-anak gitu. Kamu nembak harus punya feeling. Kalau kamu nggak punya feeling, yuk kamu nggak akan bisa masuk. Jadi saya mau nembak, ini bola ini mau masuk. Berarti kalau nggak, bola ini nggak masuk, ya berarti nggak masuk. Makanya itu di dalam apa namanya saya melatih untuk F-nya itu harusnya hanya follow through aja, tapi saya menambahkan feeling. Ya itu sebenarnya bukan saya sendiri, jadi dari saya belajar dengan teman-teman para pelatih yang lain itu menambahnya feeling. Jadi tadi memang spirit. Kita nembak terus nggak masuk, ya udah ya nggak masuk, tapi kalau saya pasti masuk, ya udah masuk. Nah itu. Jadi dari teknik syuting sebenarnya banyak, cuman tadi yang sampai tanyakan kan ada di jamsutnya. Nah itu terima kasih, mungkin bisa menambah ilmu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang terima kasih untuk penjelasannya, terima kasih untuk waktunya. Saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memperagakan gerakan syuting jumpsuit dalam permainan bola basket.